Perkenalkan, nama saya Raudatul Afiyah dari NIM 195221032. Perkenalkan, nama saya Wafik Asisa, NIM 195221078. Perkenalkan, nama saya Laili Vita Caheningrum dengan NIM 205221002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Asisa, NIM 195221078. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Yang pertama, mengapa sistem sangat rentan? Sistem sangat rentan dikarenakan sistem mengalami kesalahan saat perangkat keras komputer tidak bekerja secara efektif atau tidak terkonfigurasi secara benar, atau kerusakan yang disebabkan oleh tidak tepatnya penggunaan atau tindakan kriminal, pemrograman yang salah, instalasi yang tidak tepat, atau perubahan tidak disertakan dengan izin mengakibatkan kegagalan perangkat lunak komputer. Hal ini yang dapat mengganggu sistem komputer adalah gangguan listrik, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya. Dengan perkembangan teknologi terkini, persoalan yang lebih mengemuka terkait dengan kerentanan sistem, yaitu kerentanan internet dan kerentanan keamanan nirkabel. Selanjutnya, perangkat lunak berbahaya yaitu virus, worm, trojan horse, dan spyware. Program perangkat lunak berbahaya yang disebut sebagai malware dan termasuk varietas ancaman seperti virus komputer, worm, dan trojan horse. Virus komputer adalah sebuah program perangkat lunak jahat yang menempel pada perangkat lunak program lain atau file data untuk dieksekusi. Biasanya tanpa pengetahuan pengguna atau izin. Kebanyakan virus komputer memberikan muatan untuk menyebar dari komputer ke komputer lainnya. Hal ini menjelaskan mengapa komputer worm menyebar jauh lebih cepat dari virus komputer. Dikarenakan worm menghancurkan data dan program serta mengganggu atau bahkan menghentikan pengoperasian jaringan komputer. Worm dan virus yang sering menyebar melalui internet, dari file software download, dari file yang menempel pada transmisi email, atau dari pesan email dikompromikan atau pesan instan. Virus juga telah menginvasi sistem informasi terkomputerisasi dari terinfeksi disk atau mesin yang terinfeksi. Selanjutnya, trojan horse. Trojan horse adalah program perangkat lunak yang dianggap tidak terlalu berbahaya, tetapi bisa menjadi jalan bagi virus lainnya untuk masuk ke dalam sistem komputer. Dan spyware adalah perangkat lunak berbahaya yang dipasang diri secara sembunyi-sembunyi di komputer untuk menyatukan kegiatan penelusuran web oleh pengguna komputer. Selanjutnya, peretas dan kejahatan komputer. Jumlah kejahatan komputer, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, semakin lama semakin terus meningkat. Bentuk yang paling lazim dikenal dengan kejahatan komputer adalah hacker. Hacker adalah individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer dengan menemukan kelemahan dalam perlindungan keamanan yang digunakan pada situs web dan sistem komputer. Biasanya hacker mengambil keuntungan dengan berbagai macam fitur yang terdapat di internet yang membuatnya menjadi sistem terbuka dan mudah digunakan. Dalam kejahatan komputer juga dikenal istilah cyber vandalis, yang artinya adalah gangguan yang disengaja, perusakan, atau bahkan destruksi situs web dan sistem informasi perusahaan. Selanjutnya, ancaman internal para karyawan. Penelitian telah menemukan bahwa pengguna yang tidak memiliki banyak pengetahuan adalah penyebab terbesar tunggal dari pelanggaran keamanan jaringan. Banyak karyawan yang lupa kata sandi mereka untuk mengakses sistem komputer dan mengizinkan rekan sekerjanya untuk menggunakannya yang membahayakan sistem. Penyusup mencurigakan yang mencari akses sistem terkadang mengelabui karyawan agar memperlihatkan kata sandi mereka dengan berpura-pura menjadi anggota yang sah dari perusahaan yang membutuhkan informasi. Praktik seperti ini disebut rekayasa sosial.
Selanjutnya, kerentanan perangkat lunak. Permasalahan terbesar dari perangkat lunak adalah keberadaan bugs yang tersembunyi atau kode program yang cacat. Penelitian menunjukkan bahwa adalah tidak mungkin secara virtual untuk mengeliminasi semua bugs dari program yang besar. Sumber utama bugs adalah kompleksitas dari kode pengambilan keputusan. Program yang relatif kecil atau hanya terdiri atas beberapa garis akan memiliki puluhan pengambilan keputusan yang menuntun pada ratusan atau bahkan ribuan jalur yang berbeda. Program-program penting dalam banyak perusahaan biasanya lebih besar dan mengandung puluhan ribu bahkan jutaan garis kode. Masing-masing memiliki banyak pilihan dan jalur yang lebih banyak dari program-program yang lebih kecil. Baiklah, itulah penjelasan tentang kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nilai keamanan dan pengendalian. Nilai keamanan dan pengendalian. Banyak perusahaan yang enggan untuk membelanjakan uangnya untuk keamanan karena tidak berhubungan langsung dengan pendapatan penjualan. Namun, melindungi sistem informasi menjadi sangat penting bagi operasional bisnis dan layak untuk mempertimbangkan ulang. Pengendalian dan keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang serius. Perusahaan tidak hanya harus melindungi aset informasi mereka sendiri, tetapi juga harus melindungi aset informasi pelanggan, karyawan, dan partner bisnis mereka sendiri. Selanjutnya yaitu persyaratan dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Peraturan terbaru dari pemerintah Amerika Serikat memaksa perusahaan untuk memperhatikan keamanan dan pengendalian lebih serius terhadap mereka untuk melindungi data dari penyalahgunaan. Ada beberapa perusahaan dengan persyaratan hukum. Di antaranya yaitu yang pertama ada perusahaan industri pelayanan kesehatan. Perusahaan ini harus patuh terhadap undang-undang portabilitas dan akuntabilitas asuransi kesehatan tahun 1996. HIPAA menekan peraturan dan prosedur keamanan medis dan privasi untuk memudahkan administrasi tagihan pelayanan kesehatan dan transfer otomatis data penyediaan, pembayaran, dan rancangan pelayanan kesehatan. Kedua yaitu perusahaan yang menyediakan layanan keuangan. Maka peraturan yang harus dipatuhi Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 atau yang lebih banyak dikenal dengan Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley. Peraturan ini mengharuskan institusi keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Yang ketiga yaitu perusahaan publik. Perusahaan ini harus patuh pada Undang-Undang Reformasi Keakuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan Terhadap Investor, yaitu tahun 2012 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Peraturan ini dirancang untuk melindungi investor dari skandal keuangan. Selanjutnya yaitu barang bukti elektronik dan komputer forensik. Banyak bukti saat ini yang dipakai untuk kecurangan persediaan, penggelapan, pencurian rahasia dagang perusahaan, kejahatan komputer, dan sejumlah kasus perdata bentuk digital. Dan untuk bukti elektronik biasanya dalam bentuk penyimpanan portable, CD, dan perangkat hard disk komputer, sebagaimana surel, pesan instan, dan transaksi perdagangan elektronik melalui internet. Surel hingga saat ini menjadi bukti elektronik yang paling populer. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian, autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpangan komputer di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Komputer forensik mencakup beberapa permasalahan seperti di bawah ini. Pertama, ada pemulihan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. Kedua, penyimpangan dan pengolahan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. Ketiga, menemukan informasi penting dari sejumlah besar data elektronik. Keempat, menampilkan informasi di pengadilan. Barang bukti elektronik dapat ditempatkan pada media penyimpanan komputer dalam bentuk arsip komputer dan sebagai sebuah data ambien yang tidak terlihat oleh pengguna pada umumnya.
Contoh kejahatan komputer. Komputer sebagai target kejahatan. Pertama yaitu menerobos kerahasiaan data yang terkomputerisasi dan terlindungi. Kedua, mengakses sistem komputer tanpa izin. Ketiga, secara sadar mengakses komputer yang terlindungi untuk tujuan penipuan. Komputer sebagai instrumen kejahatan. Yang pertama, mencuri rahasia dagang. Dua, merencanakan penipuan. Tiga, menggunakan surel untuk mengancam atau mengganggu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya yang membahas tentang membangun kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Yang pertama ada pengendalian sistem informasi. Kendali umum atau general controls berpengaruh atas desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Kendali aplikasi adalah pengendalian khusus dan spesifikasi pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi seperti proses pembayaran dan pemesanan. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko atau risk assessment menentukan keadaan tingkatan risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifikasi tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan atau security policy terdiri atas pernyataan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya ada peran auditing. Audit Sistem Informasi Manajemen (SIM) atau MIS Audit memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan sebagaimana mengendalikan pengaturan sistem informasi individu. Terakhir atau yang selanjutnya yaitu ada perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Perencanaan pemulihan bencana atau disaster recovery planning adalah sebuah alat merancang rencana untuk merestorasi komputasi dan layanan komunikasi setelah perusahaan mengalami gangguan. Perencanaan kesinambungan bisnis atau business continuity planning memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini